Baik, kita mulai bahan kuliah hidrologi terapan khusus untuk sub kualitatif. Kita sampai pada bahan tentang self purifikasi. Jadi apa itu self purifikasi? Jadi kalau ada polutan di sungai atau di air permukaan, maka sungai itu mempunyai, maksud saya air sungai itu mempunyai kemampuan untuk membersihkan dirinya sendiri dengan berbagai mekanisme yang akan kita bahas. Ya. Mengapa sungai itu yang tadinya tercemar, dalam waktu tertentu dia bisa pulih kembali menjadi seperti kualitas semula. Pada gambar ini kita bisa lihat beberapa zona di air sungai ketika terjadi pencemaran. Ya. Jadi grafik ini, sumbu X ini adalah waktu atau jarak ke arah downstream. Kemudian sumbu Y ini adalah perubahan dari konsentrasi oksigen terlarut. Jadi oksigen itu bisa larut di dalam air dan konsentrasinya bisa berubah-ubah. Salah satu yang menyebabkan adalah karena adanya polutan, ya, adanya polutan yang masuk ke dalam air. Saya coba jelaskan gambar ini. Pada bagian paling kiri ini adalah level kadar DO-nya sekian. Ini pada garis ini kita namakan clean zone. Artinya pada daerah tersebut atau pada ruas sungai tersebut belum terjadi polusi atau pencemaran. Kemudian pada titik ini ada masukan polutan. Berarti kita masuk pada zona yang berikutnya, yaitu zona dekomposisi. Artinya apa zona dekomposisi ini? Polutan yang baru saja masuk itu akan menyebabkan DO yang tadinya garis lurus ini tiba-tiba drop. Ini yang garis ke bawah ini. Ini adalah nilai DO-nya. Jadi kadar oksigen di dalam air akan turun secara drastis. Dalam waktu yang bersamaan, ini ada garis yang kedua baru muncul. Garis ini adalah kandungan polutan di dalam air. Jadi ketika masuk di titik ini juga kalau yang oksigen tadi drop, yang ini tiba-tiba naik kandungan polutannya. Kemudian sejalan dengan turunnya oksigen ini, polutan juga turun perlahan-lahan. Makanya namanya dekomposisi, mulai terjadi penguraian polutan. Nah, di dalam proses penguraian ini membutuhkan oksigen. Nah, kenapa oksigennya ini turun? Karena digunakan untuk proses dekomposisi. Jadi ini proses dekomposisi terus berlangsung ya, sampai ini DO-nya habis karena digunakan untuk dekomposisi ini tadi. Habis sampai batas 0 ini ya. Nah, karena itu zonanya dinamakan zona septik. Zona septik itu suatu kondisi di mana oksigen habis, ya, tidak ada kandungan oksigen di dalam air. Nah, sejalan dengan itu, ini polutannya masih terjadi penurunan karena dekomposisinya masih berlanjut, sampai polutannya itu kurang lebih habis lah ya, kira-kira habis. Sampai di sini, ini habis. Nah, oksigen karena sudah nggak dipakai lagi untuk proses dekomposisi, maka oksigennya naik kembali. Jadi di air itu selain ada proses dekomposisi atau deoksigenasi, itu ada proses reaerasi, nanti dibahas di bagian berikutnya. Nah, oksigen di sini naik, artinya mulai terjadi pemulihan kualitas air.
maka namanya zona recovery, atau istilah lain ini purifikasi ya, purifikasi atau recovery, di mana kualitas air mulai pulih kembali menuju ke kondisi semula. Kalau kondisi semula adalah di sini. Nah, ini pada jarak atau waktu tertentu ini, ya ini kadar oksigennya kembali seperti semula, artinya zonanya kembali seperti semula juga, yaitu clean zone. Nah, itu kira-kira gambaran secara umum tentang self-purifikasi. Nanti akan menghasilkan grafik yang dinamakan ini oksigen sack curve atau kurva oksigen sack ya, yaitu nanti kurvanya mirip dengan gambar ini ya. Kita bisa hitung juga nanti dalam contoh soal. Nah, mengapa di air itu terjadi proses yang tadi ada proses dioksigenasi dan proses reaerasi? Nah, kita ingat kembali karakteristik air di badan air atau di air permukaan. Yang pertama, salah satu yang mempengaruhi itu adalah karakteristik hidrologi, yaitu yang terkait dengan kedalaman dan kecepatan aliran. Adanya air yang terjunan air ya, kemudian ada weir, limpah, kemudian nanti perhitungannya menggunakan persamaan Manning, dan ini akan menghasilkan travel time. Travel time itu waktu perjalanan air ya. Kalau dalam gambar tadi, dari mulai titik masuknya polutan sampai terjadinya pulih kembali tadi, itu membutuhkan travel time sampai berapa lama. Kemudian karakteristik hidrologi juga akan mempengaruhi turbulensi, misal karena ada waterfall, atau aliran yang cepat, berkelok, dan yang penting untuk purifikasi itu adalah terjadinya proses aerasi atau reaerasi. Nah, di dalam perjalanan air ke arah memanjang yang disebabkan oleh kecepatan atau oleh debit tertentu, itu akan menghasilkan dispersi, yaitu polutan yang masuk ke dalam air itu akan tercampur secara merata di air, dan selanjutnya akan diikuti oleh proses-proses yang terjadi, baik itu fisik, kimia, ataupun biologis. Kemudian juga ada terjadi settling. Ini kebalikan dari aliran cepat tadi ya. Kalau aliran cepat akan menghasilkan aerasi, sebaliknya untuk aliran yang lambat atau kedalamannya yang cukup besar, itu akan cenderung menghasilkan settling, kecepatan, pengendapan. Jadi sedimen akan mengendap atau terjadi sedimentasi. Nah, karakteristik hidrologi ini akan menentukan karakteristik lainnya atau proses-proses lainnya di dalam air, yaitu gas transfer atau kalau tadi ada aerasi, kemudian mixing dalam sebuah reaksi. Nah, ini bisa bersifat reaksinya aerobik ataupun anaerobik. Ini untuk kasus proses biologis. Kemudian karakteristik fisika air atau karakteristik fisik. Di air itu mempunyai ini temperatur tertentu ya. Kalau perairan itu dalam atau cukup dalam, danau misalnya, itu sering terbentuk ini strata temperatur. Artinya temperatur air itu akan semacam berlapis-lapis begitu ya. Jadi di atas itu hangat, makin ke dalam makin dingin, akan terjadi strata. Kemudian ada surface heat flux, yaitu adanya sifat perpindahan panas dari permukaan ke bawah itu bisa berpindah ya, artinya ada heat transfer ya. Kemudian
pengaruh radiasi matahari dan panas atmosfer atau suhu atmosfer. Ini juga akan mempengaruhi proses di dalam air. Contohnya ada tanaman air itu yang membutuhkan sinar matahari, maka di sana akan ada proses fotosintesis. Kemudian adanya evaporasi dan kondensasi. Ini juga akibat adanya temperatur, perubahan temperatur. Kemudian heat transfer, perpindahan panas. Nah, ini juga bisa terjadi baik di perairan airnya atau bagian airnya maupun di sedimennya. Kemudian karakteristik air yang terkait dengan viskositas atau sifat kekentalan air. Viskositas ini dipengaruhi oleh temperatur juga. Kemudian tegangan permukaan, ini mirip dengan viskositas. Kemudian warna, atau bisa juga kecerahan air. Jadi tingkat visibilitas atau jarak pandang kita ke air itu tergantung dari warna ataupun visibilitasnya atau kecerahannya. Jadi makin cerah air itu makin jernih begitu ya. Kita bisa melihat kedalaman air itu sampai dalam. Nah, sifat-sifat ini akan menentukan termodinamika reaksi dan kelarutan zat. Kemudian karakteristik kimia ataupun biokimia air. Jadi reaksi biokimia seperti fotosintesis, respirasi, ini proses yang berkebalikan ya. Kalau fotosintesis itu proses reaksi antara air dan CO2 menghasilkan organik. Sebaliknya, respirasi adalah proses yang mengurai bahan organik dengan membutuhkan oksigen, menghasilkan kembali CO2 dan H2O. Kemudian reaksi-reaksi yang ada di dalam air, ada reaksi organik, yaitu berupa dekomposisi yang tadi dijelaskan sedikit, yaitu proses penguraian bahan organik. Bahan organik itu adalah bahan kimia yang kompleks, diurai. Kenapa kok namanya dekomposisi? Diurai ya, penguraian. Penguraian karena diubah menjadi bahan yang relatif sederhana, tidak kompleks lagi. Kalau bahan organik itu biasanya kandungan atau unsur-unsurnya itu penyusun dari senyawa ini itu banyak ya. Misal C-nya sekian, H-nya sekian, O-nya sekian, mungkin masih ada NP dan seterusnya. Kemudian terdekomposisi menjadi yang sederhana. Apa contohnya? H2O, CO2, atau gas-gas yang lainnya. Kemudian fiksasi nitrogen, ini proses untuk mengubah nitrogen yang kompleks juga menjadi nitrogen yang sederhana melalui proses nitrifikasi dan denitrifikasi. Kemudian di dalam air juga ada mikroba atau istilah lain jasad renik ya, bahan makhluk hidup yang ukurannya mikro, kecil, yang sifatnya patogen atau menyebabkan penyakit ya, atau mempunyai toksisitas. Toksisitas itu daya meracuni ya. Ya, kalau ini bisa makhluk hidup, bisa juga bahan kimia. Ya. Kemudian ada kandungan kimia di air itu yang mempunyai sifat katalis, mempercepat proses reaksi kimia, atau sebaliknya inhibitor atau inhibisi, yaitu menghambat reaksi kimia. Kemudian pH ini salah satu karakteristik yang sangat mudah kita amati, yaitu dengan melihat pH kita bisa tahu apakah air itu bersifat asam atau basa. Ya. Kemudian kandungan bahan kimia yang lain, apakah itu logam, nutrien, dan sebagainya. Nah, karakteristik kimia atau biokimia ini merupakan atau akan menentukan kinetika reaksi di air yang nanti ditunjukkan dengan
konstanta laju reaksi dan orde reaksi. Jadi ini adalah istilah di dalam pelajaran kimia gitu ya. Kita harus pelajari laju reaksi. Jadi reaksi itu berlangsung dengan kecepatan seberapa. Nah, misal dalam waktu sekian jam, maka akan terjadi perubahan bahan dari A menjadi B. Ya, melalui proses reaksi kimia itu terjadi dengan kecepatan sekian dan berlangsung mengikuti orde berapa. Ada orde 0, ada orde 1, orde 2, dan seterusnya. Nah, itu terakhir karakteristik biologi. Jadi ada kimia, ada fisik, ada hidrologi yang awal tadi, kemudian yang terakhir ini karakteristik biologi, yaitu kandungan makhluk hidup, terutama yang penting nanti adalah yang mikro ya. Kalau yang makro seperti ikan mungkin itu tidak terlalu berpengaruh pada reaksi-reaksi di dalam air. Ada plankton, alga, mikroorganisme air, kemudian ada diversifikasi tumbuhan air, diversifikasi hewan air. Ini untuk hewan yang besar ya. Diversifikasi itu atau diversitas itu keragaman. Jadi salah satu parameter untuk menentukan bahwa air itu baik, kualitasnya itu bisa dilihat dari diversitasnya. Makin beragam, makin banyak makhluk hidup yang bisa hidup di air, itu menunjukkan bahwa kualitas air itu makin baik. Itu tentang karakteristik air atau parameter-parameter yang digunakan untuk menyatakan kualitas perairan ya. Sekarang dengan 4 macam karakteristik tadi, nah kita ringkas di sini ya. Kita ringkas menjadi proses di perairan. Ternyata dari berbagai karakteristik tadi, kalau kita ringkas, itu hanya 2 saja. Jadi proses di perairan itu secara umum, secara ringkas, hanya ada 2, yaitu proses deoksigenasi dan proses reaerasi. Nah, kenapa hanya 2? Karena ini tinjauannya adalah terkait dengan hal-hal yang mempengaruhi keberadaan oksigen di air. Jadi sehat atau berkualitas baik atau tidaknya, sehat atau tidak sehatnya air, itu sering ditinjau dari kandungan oksigennya. Kalau oksigennya tinggi, itu artinya airnya baik. Oksigennya rendah, kualitasnya juga rendah atau buruk. Nah, karena itu di dalam penjelasan di lembar ini, proses di air itu tinjauannya adalah di kandungan oksigen atau segala sesuatu yang mempengaruhi konsentrasi oksigen atau kadar oksigen di air. Yang pertama adalah deoksigenasi. Ini dari kata oksigen kemudian mendapat awalan D. Maksudnya adalah semua proses yang berakibat pada penurunan kandungan oksigen. Deoksigenasi itu maksudnya sesuatu yang menurunkan oksigen. Prosesnya bisa apa saja, tetapi ujung-ujungnya nanti akan menurunkan kandungan oksigen di dalam air. Kebalikannya, reaerasi, yaitu semua proses yang nanti ujung-ujungnya adalah akan meningkatkan kadar oksigen di dalam air. Jadi saya ulang, yang merah itu adalah menurunkan oksigen, yang warna hijau di sini adalah proses yang akan meningkatkan kandungan oksigen di dalam air. Nah, itu apa saja deoksigenasi dan reaerasi. Kita akan bahas lebih lanjut setelah ini ya. Yang pertama, deoksigenasi. Dalam foto ini kita bisa lihat di situ ada apa ini? Ada air limbah ya, air limbah masuk ke perairan.
Kalau tadi di awal, di pembukaan, saya sampaikan bahwa ada proses masuknya polutan ke dalam air, tiba-tiba di situ akan terjadi penurunan oksigen yang sangat besar atau drop. Itu berarti terjadi apa? Atau reaksinya ada proses apa? Ya, itulah contoh dari proses deoksigenasi. Ya, jadi masuknya limbah sebagai salah satu polutan ini itu akan menurunkan, awalnya langsung drop ya, menurunkan oksigen terlarut di dalam air. Nah, kalau kita tulis lebih lanjut dalam bentuk persamaan, ya, kalau kita belajar kimia mesti ini ngomong tentang laju ya. Laju oksidasi biokimia senyawa organik ditentukan oleh konsentrasi senyawa organik sisa. Jadi air limbah ini kita anggap sebagai bahan organik ya. Jadi bahan organik yang terkandung di dalam air limbah itu akan memicu pemakaian oksigen. Maka istilah di sini ada laju oksidasi. Laju pemakaian oksigen. Jadi oksigen yang ada di dalam air ini akan segera digunakan oleh limbah ini, ya, digunakan untuk mengurai limbah ini. Bagaimana kalau di air ini sudah tidak ada oksigen? Ya, sudah habis karena di atasnya sudah terjadi pencemaran sehingga oksigennya habis. Kemudian ada limbah masuk lagi di sini, ya, maka proses itu tidak terjadi yang tadi proses apa yang disebut proses purifikasi tadi tidak terjadi karena tidak tersedianya oksigen. Nah, apakah di air tidak menghasilkan oksigen? Maksudnya tidak ada proses yang bisa meningkatkan oksigen? Ada, nanti kita bahas di proses reaerasi. Nah, dua proses yang saling berlawanan inilah yang nanti di air itu dalam tanda petik saling berkompetisi ya. Mana yang lebih besar, deoksigenasinya atau reaerasinya. Baik, kita kembali ke persamaan ini. L ini singkatan dari atau kepanjangannya ada load ya, beban. Jadi limbah yang masuk ke sungai ini kita anggap sebagai beban pencemaran ya. L, load. Apabila ada polutan atau beban pencemaran masuk ke air, maka akan segera terjadi proses oksidasi biokimia. Yang laju itu kecepatannya itu ditulis seperti rumus ini, dl per dt. dl itu artinya perubahan kadar L itu tadi kita anggap sebagai polutan ya. Perubahan kadar polutan per dt, T-nya waktu, jadi persatuan waktu, itu sama dengan minus, kenapa minus? Karena ada pengurangan. Jadi waktu air limbah masuk, di sini lama-lama polutan itu akan berkurang, karena ada reaksi tadi. Minus K kali L. K di sini adalah koefisien deoksigenasi, K aksen, koefisien deoksigenasi. Artinya makin besar nilai K, maka makin cepat terjadinya oksidasi biokimia atau proses dekomposisi makin cepat. Apa saja yang menentukan nilai K itu? Nah, itu adalah tergantung dari yang tadi ada karakteristik hidrologi, karakteristik fisik kimia, karakteristik biologi dan sebagainya tadi, itu akan menentukan nilai K aksen ini. Persamaan ini kalau diintegralkan akan menghasilkan persamaan berikutnya. Ini integralnya dl per L, jadi L yang di atas ini kita pindah ke bawah, dt kita pindah ke kanan, ke atas ya. Maka jadilah dl per L diintegralkan dengan batas bawah L0 sampai batas atas LP sama dengan min K aksen, koefisien oksidasi deoksigenasi tadi, integral dt.
dt, yaitu perubahan waktu dalam batas bawah 0 sampai batas atas t. Nah, ini kalau diintegralkan, hasil akhirnya persamaannya adalah ini ya, LP sama dengan L0 kali E pangkat min K aksen T. Itu tentang proses deoksigenasi. Ini keterangannya. Jadi L itu tadi adalah load, ya, beban. Dalam hal ini, dalam gambar ini adalah air limbah yang masuk itu. Berapa miligram per liter? T adalah waktu kontak, artinya waktu kontak antara air dan air limbah ini sudah di sungai, ya. Waktu tentu perjalanan air ke arah hilir, itu butuh waktu berapa. Kemudian K ini tadi sudah koefisien atau konstanta laju oksidasi, ya, per D1. Kemudian L-nya itu berubah menjadi LT dan L0. Nah, kalau L tadi kan masih umum, ya, L itu adalah bahan polutan, ya, atau beban. Kemudian menjadi LT dan L0 karena tadi ada batas bawah L0 dan batas atas LT. Jadi LT adalah T itu maksudnya setelah menempuh perjalanan sepanjang waktu T. Waktu ke T. L0 adalah mula-mula. Jadi ketika limbah ini masuk ke sungai, itu kita anggap sebagai waktu ke 0. Begitu masuk, terjadi pencampuran, maka di situ kita asumsikan sebagai waktu ke 0. Nah, polutan yang masuk ini tadi, atau bahan organik yang masuk, dan limbah yang masuk, ini kita sering menggunakan BOD sebagai parameternya, ya. BOD itu adalah singkatannya apa? Biochemical Oxygen Demand, yaitu suatu bahan yang membutuhkan oksigen, ya, membutuhkan oksigen untuk bisa menguraikannya. Nah, kenapa ada L0, ada LT? Nah, L0 tentu ini waktu ini masuk, limbah masuk, itu sebagai waktu ke 0. Kalau lihat gambar yang pertama tadi, air limbah itu akan menaikkan BOD di sungai. Kemudian secara perlahan-lahan BOD akan turun, LT. Karena itu ini minus, ini artinya apa? L0 itu kondisi awal, BOD-nya masih tinggi. Setelah menempuh perjalanan waktu selama T, BOD-nya akan turun menjadi LT. Ya, jadi setelah tercampur antara aliran dan pencemar, itu akan terjadi penurunan polutan, ya, waktu ke T. Ini sebagai contoh, ada air sungai ini dengan aliran dari titik 1 menuju ke titik 2. Kemudian di tengah perjalanan sungai ini, aliran sungai ini, itu ada titik pembuangan air limbah. Contohnya ini limbah industri A, ya. Masuk ke titik ini, nah itu adalah sebagai L0. Setelah tercampur dengan sungai, ya, air sungai. L0 tadi ada L0 yang di sebelumnya tadi. Ini L0 adalah BOD ultimate. Nanti kita jelaskan apa itu ultimate, ya. Awal. Jadi begitu ketemu dengan air sungai, maka ini menjadi L0. Nah, nanti ketika air ini bergerak ke arah hilir sampai waktu ke T, ini membutuhkan waktu berapa tergantung kecepatannya. Nah, maka L0 ini sampai di sini akan berubah menjadi LT. Oke. Sekarang apa itu BOD 5 dan BOD ultimate? Ya, BOD tadi definisinya ini, ya. Kalau secara per definisi artinya adalah
kebutuhan, secara terjemahan dulu ya, biochemical oxygen demand, kebutuhan oksigen secara biokimia, itu terjemahan. Tapi pengertian itu sepertinya begini, parameter yang menyatakan keberadaan polutan organik di air yang dapat diuraikan oleh mikroba. Jadi mikroba ini nanti akan membutuhkan oksigen, maka namanya oksigen demand. Jadi mikroba membutuhkan oksigen untuk mengurai bahan organik. Bahan organik itu apa? Ya ini tadi, air limbah ini mengandung bahan organik. Karena oksigen itu diperlukan oleh mikroorganisme, maka kandungan oksigen di air setelah menerima limbah ini, sungainya, maka kandungan kandungan oksigen atau DO ya, kandungan oksigen itu disebut DO, dissolved oksigen, ya, oksigen terlarut. Kandungan DO akan turun sampai jarak tertentu atau sampai waktu tertentu, nah, nanti akan kembali pulih ya, namanya purifikasi tadi. Ya, ada istilah BOD 5 dan BOD ultimate. BOD 5 itu adalah parameter BOD yang diukur dalam waktu 5 hari. Jadi kalau kita mengambil sampel di sungai atau di air limbah ini, kita bawa ke lab saat itu juga, maka itu kita sebut sebagai hari ke-0 atau pada saat sampel baru diambil. Kita periksa DO-nya, kemudian tunggu sampai hari ke-5. Nah, nanti diperiksa lagi DO-nya. Nah, data dari DO pada hari ke-0 dan hari ke-5 inilah yang dihitung dengan rumus, nanti akan menghasilkan nilai BOD 5. Jadi BOD yang diukur sampai atau setelah menunggu di lab selama 5 hari. Jadi selama 5 hari di lab itu ada proses. Itu proses dekomposisi tadi oleh mikroba. Kemudian BOD ultimate itu apa? Pengertian BOD-nya tetap sama, ini ya, parameter yang menyatakan keberadaan organik. Ultimate itu maksudnya apa? Mungkin lebih pas seperti total ya. Berarti kandungan organik secara total itu BOD ultimate. Kalau BOD 5 itu tadi yang diukur setelah 5 hari di lab. Berarti polutan organik yang terpantau oleh pengukuran BOD 5 ini belum total. Ya, karena proses biologis, proses penguraian oleh mikroba itu butuh waktu. Ya, bukan 5 hari, artinya 5 hari itu belum total ya, masih sebagian saja. Nah, totalnya berapa hari itu kita tidak tahu. Ya, kadang ada yang sampai 10 hari, bahkan 14 hari. Nah, sampai 14 hari itu artinya apa? Kandungan organik itu sudah habis semua atau hampir habis diurai oleh mikroba. Nah, jadi kandungan semua organik yang sudah dihabiskan oleh mikroba itu namanya, kalau diukur sebagai parameter, namanya BOD ultimate. Nah, selama ini yang kita kenal dengan istilah BOD di sungai atau BOD di air, itu adalah BOD hasil pengukuran lab, yaitu BOD 5. Nah, di dalam perhitungan self purifikasi yang digunakan bukan BOD 5 tetapi BOD ultimate atau sering ditulis BOD U. Nah, konversinya adalah ini persamaan ini. BOD U sama dengan BOD 5 ini yang hasil lab dibagi dengan 1 min E pangkat min 5 kali K. K ini koefisien yang tadi sama dengan tadi, koefisien atau konstanta penguraian ya, konstanta dekomposisi atau deoksigenasi. 5 itu maksudnya adalah 5 hari. Kemudian laju deoksigenasi, jadi kecepatan terjadinya pengurangan oksigen atau pemakaian oksigen oleh mikroorganisme di air ini itu dinyatakan dengan rumus RD sama dengan min K aksen L.
L-nya ini nanti adalah BOD ini tadi ya. Nanti ada L0. L0 adalah BOD ultimate awal saat masuk ini tadi. Nah, di sini. L itu sama seperti rumus yang tadi. Mana tadi? Nah, ini L ini nanti akan menjadi LT dan L0. Makanya ini tadi setelah diintegralkan, maka ini menjadi K aksen L0, E pangkat min aksen T. Ini deoksigenasi. Kemudian ini rumus mass balance. Jadi kalau ada aliran air dari titik 1 ke titik 2, kemudian sepanjang perjalanan ada air limbah yang masuk, misal di sini ada titik A atau sumber pencemaran A, masuk limbahnya ke sini, kemudian ada lagi B, masuk ke sini, maka bagaimana menghitung konsentrasi di titik 2, dengan adanya pengaruh limbah A dan limbah B. Nah, di sini akan berlaku persamaan mass balance seperti ini. Nah, ini kita tuliskan Q itu adalah debit, C itu adalah konsentrasi ya, bisa BOD, bisa DO, bisa COD atau parameter yang lain ya. Prinsip dari konsep mass balance di sini adalah pengenceran ya. Jadi satu ini C kali Q atau Q kali C ini adalah minggu yang lalu sudah dibahas, itu apa? Beban pencemaran atau BP atau load. Ya. Q kali C di titik 1 itu kalau ditambah dengan Q kali C di titik masuknya titik A ini atau di titik masuknya limbah A, ditambah lagi dengan ini ada titik masuknya limbah B, Q kali C, itu sama dengan di titik 2. Atau dibalik ya. Berapa beban di titik 2? Itu dipengaruhi dari penjumlahan beban di titik 1, titik 2, titik A, dan titik B. Jadi ini kalau dijumlahkan, 1 ditambah A, ditambah B, itu sama dengan 2. Kalau tidak ada B, misalnya A, berarti ya Q1, C1 ditambah QA, CA sama dengan Q2, C2. Jadi ini panjang atau pendeknya rumus ini tergantung pada ini banyaknya titik yang masuk ya. Kalau tidak ada yang masuk, A tidak ada, B tidak ada, ya kita anggap berarti Q1, C1 sama dengan Q2, C2. Oke, ini baru mass balance berdasarkan prinsip pengenceran. Belum memasukkan faktor dari reaksi tadi atau proses deoksigenasi ataupun proses reaerasi. Kemudian untuk debit, saya kira yang sudah belajar hidrolika pasti tahu berapa debit di titik 2. Ya, tinggal menambahkan debit titik 1 ditambah ada masukan ke titik A, ditambah lagi masukan ke titik B atau ini. Q2 sama dengan Q1 ditambah QA ditambah QB. Ini saya kira sudah lazim ya di hidrolika ya. Nah, bagaimana menghitung konsentrasi di titik 2, C2? Ya tinggal ini saja, Q1, C1 ditambah QA, CA, ditambah QB, QB dibagi dengan Q2. Di mana Q2 adalah ini tadi ya. Q1 tambah QA ditambah QB. Oke, ini konsep tentang mass balance atau kesetimbangan massa di air ya. Kemudian proses yang kedua yang terjadi di air, yang pertama tadi deoksigenasi, sekarang adalah proses reaerasi, kebalikan dari deoksigenasi.
Kalau deoksigenasi adalah semua proses yang mengurangi atau yang menyebabkan berkurangnya oksigen di air. Kalau ini sebaliknya, semua proses yang menyebabkan meningkatnya atau bertambahnya kadar oksigen di air. Saya menampilkan gambar ini, di sini ada weir, terus terjunan ya. Ini salah satu contoh secara hidrolik bahwa air itu akan terjadi proses reaerasi ya, karena adanya turbulensi. Nah, di situ akan ada kontak dengan oksigen, kemudian akan menambah kadar oksigen di dalam air. Oke. Berapa kecepatan terjadinya reaerasi? Jadi kenapa kita membahas laju reaerasi yang sebelumnya tadi laju deoksigenasi atau laju oksidasi? Karena kedua laju inilah yang nanti akan berkompetisi. Mana dari kedua laju ini yang paling besar atau yang lebih besar? Ya, jika laju deoksigenasinya lebih besar dari reaerasi, maka air itu akan cenderung kualitasnya memburuk. Lebih lambat terjadinya pemulihan. Tetapi kalau laju reaerasinya lebih besar dari laju deoksigenasi, maka air itu lebih cepat untuk terjadinya purifikasi atau pemulihan kualitas. Ya. Oke, kita tuliskan di sini laju reaerasi sama dengan RR sama dengan min K2 aksen. Nah, tadi kalau yang tadi K aksen ya, tanpa ada angka 2-nya. K aksen itu laju deoksigenasi yang mengurangi oksigen. Kebalikannya K2 adalah konstanta reaerasi atau koefisien reaerasi. Itu sebuah angka yang menyatakan besarnya besarnya laju reaerasi ya. Sama ini dalam kurung CS min C. CS adalah kadar oksigen jenuh di air. Jadi air itu mempunyai kapasitas maksimum di dalam melarutkan oksigen ya. Dikurangi C adalah oksigen di dalam air atau oksigen terlarut. S-nya ini singkatannya adalah singkatan dari saturated ya, saturated atau diterjemahkan jenuh. Nah, ini tergantung konsentrasinya ya. Jadi kalau konsentrasi tergantung temperatur. Kalau temperatur air makin tinggi, nilai oksigen di air itu makin berkurang. Nah, ini contoh beberapa nilai K2 aksen di beberapa perairan ya. Artinya nilai K2 itu sangat dipengaruhi oleh kondisi perairan. Contoh ini ya, small pond and backwater. Small pond itu air yang relatif tenang ya, kolam gitu ya. Nah, nilainya 0,1 sampai 0,23 ini termasuk kecil. Kemudian ada air yang ada mengalir atau di danau yang besar. Nah, ini lebih besar nilainya 0,23 sampai 0,35. Kemudian air dengan kecepatan rendah. Artinya bergerak ya meskipun dengan kecepatan yang pelan. Nah, itu nilainya sedikit lebih besar. Kemudian kecepatannya normal, artinya lebih dari pelan tadi ya. Maka pengaruhnya ke konstanta aerasi reaerasi lebih besar daripada yang low velocity. Kemudian ini yang air yang yang mungkin hampir turbulen ya atau kecepatan tinggi. Maka nilai ini juga tinggi. Nah, ini sampai 1 lebih di sini ya. Lebih tinggi lagi kalau ada waterfall. Air yang jatuh, terjunan. Seperti ini weir ini. Atau bendungan, air yang jatuh dari bendungan. Nah, itu akan menghasilkan nilai ini lebih besar dari 1,15. Oke, ya, jadi artinya bendungan itu tidak hanya bermanfaat terhadap debit atau kuantitas, tetapi juga ada pengaruhnya bahkan penting bagi kualitas ya,
apabila ini terjadi terjunan atau turbulensi air ya. Nah, proses deoksigenasi maupun reaerasi di air itu tidak berlangsung sendiri-sendiri. Artinya, oh ini oksigenasi saja, oh ini reaerasi saja. Tidak. Dalam waktu yang sama, kedua proses ini berlangsung bersama-sama, di tempat yang sama, di waktu yang sama. Karena itu, kedua persamaan tadi, baik laju deoksigenasi maupun reaerasi, ini kita gabung, kita kombinasikan. Ya. Karena di air itu ada kedua proses itu dalam waktu dan tempat yang sama. Nah, kalau kita gabung, maka persamaannya menjadi seperti ini. dC per dt sama dengan min K aksen kali L. Yang ini adalah apa yang depan itu? Yang KL itu apa? Proses mana? Yang deoksigenasi. Nah, ini kita gabungkan. Kemudian yang kedua K2 ini ya. Jadi ini kalau ini deoksigenasi, menurunkan oksigen tadi ya. Nah, ini kalau yang ini K2 tadi kan laju reaerasi, ini adalah yang meningkatkan oksigen. Nah, oksigen. DO ya, DO itu dissolve oksigen. Jadi yang sebelah kiri ini menurunkan DO, yang sebelah kanan ini meningkatkan DO. Ini kita gabung. Kemudian neraca massanya bagaimana kalau sudah digabung begini? Jadi akumulasi sama dengan aliran masuk. Jadi ini anggaplah ini alur sungai ya. Alur sungai, kemudian kita ambil satu bagian ini saja. Kita potong sungai itu menjadi ini saja. Nah, satu pias atau satu segmen kecil yang panjangnya D delta X, maka dengan perubahan jarak yang kecil, yaitu sebesar dx ini, itu akan atau sudah mampu mengubah nilai konsentrasi. Ya, kalau waktu masuk di sini konsentrasinya adalah C dengan debit Q, kalau dikalikan menjadi beban, maka setelah melewati jarak sepanjang delta X, maka bebannya berubah menjadi Q kali C plus delta C. Jadi ada perubahan meskipun kecil ya. Tergantung kalau dx-nya makin panjang, maka perubahan dc-nya juga makin besar. Nah, ini sudah memasukkan faktor ini tadi, deoksigenasi dan reaerasi dikombinasi sudah ya. Jadi akibat proses deoksigenasi dan reaerasi itu akan menyebabkan ini perubahan C. Oke, saya tanya di sini sekarang. Apakah ini selalu positif? Artinya berubahnya itu, berubah kualitasnya itu apakah selalu lebih baik atau sebaliknya selalu lebih buruk? Gimana? Perubahan kualitas itu dengan melewati jarak sekian ini menjadi lebih baik atau lebih buruk? Atau tidak tentu? Maksudnya delta C itu apakah selalu positif atau naik atau selalu turun atau bisa naik bisa turun? Bisa naik bisa turun. Apa penyebabnya? Penyebabnya ya ini apa maksudnya kadar apa namanya deoksigenasinya ini besar atau tidak. Kalau misalkan masih besar sedangkan reaerasinya kecil itu masih mungkin untuk deoksigenasi lagi ya, untuk proses selanjutnya. Betul. Jadi ini meskipun tandanya plus ya, plus delta C, tapi delta C-nya itu delta itu kan artinya berubah ya. Berubahnya itu berubah positif atau berubah negatif itu maksudnya.
Nah, itu tergantung pada ini tadi, nilai dari proses deoksigenasi dan reaerasinya. Kalau reaerasi lebih besar, maka ini akan menjadi lebih baik kualitas airnya. Tapi kalau deoksigenasinya yang lebih dominan dibanding reaerasi, ingat ini selalu terjadi bersamaan ya. Artinya deoksigenasi terjadi, reaerasi juga terjadi. Cuman masalahnya sekarang mana yang lebih besar dari kedua proses ini. Jadi, kalau yang deoksigenasi lebih besar, maka kualitas di sini berubah. Di sini maksudnya adalah kualitasnya berubah menjadi lebih buruk. Tapi kalau reaerasinya yang lebih besar, maka perubahan di sini adalah perubahan ke arah yang lebih baik kualitasnya, begitu ya. Saya coba kembali yang tadi, deoksigenasi contohnya apa tadi ya? Yang menyebabkan deoksigenasi itu. Kan tadi ada air limbah masuk ya. Air limbah itu tadi mengandung apa? Bahan organik. Ya, air limbah. Nah, dengan adanya bahan organik, maka akan memicu apa? Proses penguraian oleh mikroorganisme. Nah, mikroorganisme itu membutuhkan oksigen. Ya, jadi di sini nanti air limbah yang merupakan bahan organik ya, ini nanti akan ada reaksi atau memicu mikroorganisme, saya tulis MO, mikroorganisme, di mana mikroorganisme ini membutuhkan oksigen. Ya, jadi ini ada mikroorganisme, ada oksigen bereaksi dengan air limbah yang dilakukan oleh mikroorganisme untuk menghasilkan bahan-bahan yang lebih sederhana. Artinya di sini ada pemakaian oksigen. Kalau ada pemakaian berarti apa? Akan ada pengurangan oksigen. Namanya deoksigenasi. Reaerasi contohnya apa tadi? Nah, ini lebih banyak ke fisik maupun ini juga bisa biologi. Ini kalau yang ini biologi prosesnya ya, proses biologi oleh mikroorganisme. Kalau reaerasi contohnya apa tadi? Bisa ada weir atau waterfall, ya, waterfall. Terus apa lagi yang banyak tadi contohnya? Macam-macam kondisi perairan tadi loh. Ya, misal yang air yang velocity-nya tinggi. Ya, velocity-nya tinggi. Terus misal ada tanaman air. Ada tanaman air. Kenapa tanaman air bisa meningkatkan oksigen? Karena ada proses fotosintesis. Ya, fotosintesis itu menghasilkan oksigen. Nah, proses ini semua dibandingkan dengan proses mikroorganisme ini, oleh mikroorganisme ini, itu mana yang lebih besar nanti ya, ini dibandingkan. Jadi kedua jenis proses atau macam proses ini, mana yang lebih dominan, ya, itu akan menyebabkan delta C ini nanti ke arah lebih baik atau sebaliknya ke arah yang lebih buruk. Kalau reaerasi lebih tinggi, artinya apa? Air yang tercemar itu akan lebih cepat terpulihkan kualitasnya. Tetap pencemaran tetap terjadi karena adanya limbah yang masuk ini pasti akan menyebabkan drop tadi. Tapi kondisi ini tidak berlangsung lama kalau ini proses reaerasinya lebih besar ya. Artinya tidak butuh waktu lama untuk bisa pulih kembali. Oke, ini persamaan yang lebih panjang lagi. Tidak usah kita bahas, kecuali kalau ada yang tanya nanti akan saya jelaskan. Lanjutannya ini masih mengkombinasikan antara proses deoksigenasi dan reaerasi. Nah, sekarang tadi ada CS-C ya, waktu kita bahas reaerasi. Nah, ini CS-C
Ini kita singkat saja menjadi D ya, supaya tidak panjang-panjang. Nah, D. Maka jadilah yang ini. Nah, ini. Jika CS min C, ini kita tulis sebagai D saja, maka rumusnya berubah menjadi ini. DD per DT sama dengan min DC per DT sama dengan K aksen ini sudah tadi, cuma sekarang ini D-nya ini menggantikan tadi ya, CS min C. Jadi ini deoksigenasi, menurunkan oksigen. Nah, ini reaerasi, meningkatkan oksigen. Jadi apa itu D di sini? Nanti ada D dan D0, ya, DT dan D0 ini. Ini ada D0, ada DT. Itu pengertiannya sama dengan yang L0 dan LT tadi ya. Kalau L0 itu adalah BOD atau beban limbah di kondisi atau pada saat waktu ke 0. Waktu ke 0 itu waktu ketika limbah masuk ke sungai, itu kita anggap sebagai waktu ke 0. Kemudian ada LT, yaitu beban yang ada di sungai setelah menempuh jarak perjalanan selama waktu T. Itu LT. Sekarang kita ganti L-nya dengan D. Ya, pengertiannya sama. D itu apa? D itu. Kalau secara rumus D itu adalah CS min C, tapi pengertian D itu apa? D ini dari kata defisit. Defisit. Apanya yang defisit? Defisit itu artinya apa? Selisih, Pak. Hah? Selisih. Defisit. Pengurangan. Penurunan. Berkurangnya atau kurangnya. Kenapa defisit? Defisit. Ya. Misalnya gini. Kita punya modal sekian rupiah. Ternyata kita jualan gitu ya misalnya ya. Ternyata setelah kita jual barang kita, kok kurang dari yang tadi modalnya itu gitu. Ya, misal tadi belinya 10, sekarang terjual 8. Berarti ada defisit sebanyak 2. Nah, itu maksudnya. Nah, hampir ini hanya analogi saja ya. Jadi CS itu adalah kita anggap seperti modalnya tadi. Nah, kalau CS di sini pengertiannya apa tadi? CS. S-nya apa tadi? Kalau C sama, C-nya adalah konsentrasi, dalam hal ini oksigen ya. Jadi C ini adalah DO. DO itu dissolve oksigen terlarut. Maka C yang ini juga sama, oksigen terlarut, tetapi ada S-nya. S adalah saturated. Jenuh. Nah, apa pengertian jenuh atau saturated itu? Konsentrasinya tinggi. Bukan sekedar tinggi. Bukan sekedar tinggi, tetapi apa? Maksimum. Jadi pada sungai atau air ya, air itu bisa melarutkan oksigen sampai batas maksimum tertentu. Lebih dari itu tidak bisa. Nah, jadi oksigen itu misal di temperatur 20 derajat Celcius, nah itu bisa melarutkan sebanyak 9,2 mg per liter. Tidak mungkin bisa lebih dari 9,2. Maksimum sudah gitu. Kalau di dalam kimia yang lain itu ada istilah kelarutan ya. Jadi garam kalau dilarutkan di air itu kita tambah terus garam sebanyak-banyaknya. Apakah akan larut garam ini? Garam atau gula? Mungkin gula yang sering kita lihat ya. Larutkan gula sebanyak-banyaknya di gelas, aduk sekeras-kerasnya. Apakah semua larut gula itu? Tidak. Akan ada endapan di bawah. Endapan itu adalah gula yang tidak larut. Mengapa ada gula yang tidak larut? Itu artinya kelarutannya sudah melebihi maksimum. Ya, kalau diukur konsentrasi gula atau garamnya tadi, itu sudah melampaui kelarutan maksimum.
sehingga ada gula atau garam yang tidak larut, jadilah mengendap tadi. Nah, oksigen juga demikian. Kalau kita memasukkan oksigen ke dalam air, sebanyak-banyaknya, itu tidak akan semua terlarut, akan ada batas maksimumnya. Nah, itulah yang disebut dengan CS, atau nanti saya tulis lagi DOS, atau DO-sat gitu ya. DO-sat saturation, saturasi jenuh. Nah, defisit itu apa? Defisit itu adalah perbedaan antara kondisi jenuh, kondisi maksimum, dikurangi dengan DO terukur. Jadi C ini adalah DO yang terukur di lapangan ya, DO terukur. Jadi kalau sekarang saya ngambil air, saya ukur, temperaturnya saya ukur, DO-nya saya ukur, ketemu. Nah, DO-nya misal ketemu 5 mg per liter. Maka pertanyaannya, berapakah defisitnya? BOD terukur 5, defisitnya berapa? Nah, itu tergantung temperaturnya. Karena makin tinggi temperatur, nilai DO-sat-nya makin berkurang. Dari mana kita bisa tahu nilai DO-sat itu? Nah, ini kita bisa lihat di tabel ya. Bisa dilihat di tabel, namanya tabel DO-sat gitu ya. Nah, nanti bisa cari di internet banyak sekali. Di mana temperatur sekian, DO-sat-nya sekian. Naik temperaturnya, DO-sat-nya berkurang. Itu seterusnya ya. Jadi itu pengertian DO-sat, atau disingkat DO-sat min C disingkat D ya. Jadi pengertian defisit itu adalah selisih antara kondisi saturation dengan kondisi terukur. Jadi itu D ini ya. Kemudian ini diintegralkan. Oke, nanti kalau masih ingat pelajaran matematika atau kalkulus, silakan diotak-atik ya. Jadi ini jadi begini, kemudian dikalikan, yang ini kok baris ketiga, persamaan yang ketiga, ini dari persamaan 2 dikalikan DT, maka jadilah begini. Kemudian diintegralkan ini, jadilah terakhir ini. Nah, yang terakhir inilah yang kita pentingkan, atau kita pakai di dalam perhitungan purifikasi, ya, self-purifikasi. Sehingga sudah kalau sulit mengingat-ingat persamaan yang banyak di atas tadi, ya sudah tidak apa-apa, tapi jangan lupa yang satu ini. Nah, ini saja kalau yang tadi sulit ya sudah, yang ini saja. Nah, ini langsung jadi. Ya, persamaan akhir yang sudah jadi. Ya. Jadi DT sama dengan K aksen L0 dibagi K2 aksen dikurangi K aksen kurung E pangkat min K aksen T dikurangi E pangkat min K2 aksen T ditambah D0 kali E pangkat min K aksen T. Ini yang disebut dengan persamaan Strater-Veld. Jadi apa yang dihitung di sini itu adalah nilai DT. Apa DT itu? Ini pengertian DT ya. DT adalah defisit oksigen, ingat defisit oksigen tadi ini ya. Defisit oksigen pada waktu ke T. Jadi setelah air itu mengalir sepanjang sekian kilometer, menempuh waktu sekian jam atau hari atau menit gitu ya. Itu maksudnya DT. Kalau D0 yang di sini 0 seperti L0 tadi, jadi pada waktu ke 0. Kapan waktu ke 0-nya? Waktu ke 0 adalah pada saat itu tadi titik masuknya air limbah tadi. Nah, jadi artinya begini, DT itu akan sama dengan D0 pada saat kapan? Ya, pada saat di titik masuknya limbah tadi setelah tercampur. Ya.
Kemudian dengan menempuh perjalanan waktu selama T, maka akan terjadi perubahan D, perubahan DT, yaitu sebanyak rumus ini sampai sini. Jadi K aksen maupun K2 aksen, inilah koefisien-koefisien yang berpengaruh terhadap perubahan kualitas. Apakah perubahannya menjadi lebih baik atau lebih buruk tergantung pada apa? Ini nilai K aksennya, apakah ini K2 aksen dan K aksen, mana yang lebih besar? Nah, kalau K2-nya lebih besar, maka nanti kecenderungannya kualitas airnya akan membaik atau cepat membaik. Gitu ya. Jadi terakhir persamaan inilah yang akan kita gunakan. Oke, sekarang ini. Nah, kalau persamaan tadi kita plot di kurva di grafik ini, di mana ini adalah jarak atau waktu, ya. Jadi yang di sini ini jarak boleh, waktu juga bisa. Kalau persamaan aslinya tadi waktu, ya. Ada yang tahu konversi waktu ke jarak di sungai bagaimana ya? Mengubah waktu ke jarak bagaimana? Kalau yang sudah belajar hidrolika pasti tahu lah. Mengubah waktu ke jarak atau sebaliknya jarak ke waktu. X itu jarak, T waktu apa? Harus tahu apa? Kecepatan. Iya, harus tahu kecepatan. Jadi kecepatan airnya ya. Kecepatan airnya berapa? Nah, itu nanti akan bisa mengkonversi waktu ke jarak atau sebaliknya jarak ke waktu. Tapi kalau lihat persamaan awalnya ini tadi, itu adalah T ya. T ini adalah waktu ya, waktu tempuh di air. Jadi nanti kira-kira profilnya begini. Ini ada titik limbah masuk ke sini. Maka akan terjadi drop. Ini misal gini. Limbah DO awalnya di sini. Ini. Ini limbah DO awal, kemudian tiba-tiba DO-nya drop, sekian. Setelah itu, DO akan turun. Mengapa turun? Ada proses apa di sini? Sampai mencapai titik terendah. Nah, sampai di sini, baru naik lagi. Nah, kira-kira setelah dijelaskan dua proses tadi, deoksigenasi dan reaerasi, apa penjelasannya kok grafik ini bentuk seperti ini? Ini yang disebut dengan ini, oksigen sack curve. Oksigen sack curve, kurva oksigen sack atau DO sack. Ada yang bisa menjelaskan kenapa ini begini, turun, terus turun perlahan sampai terendah, naik kembali. Nah, naiknya kembali inilah yang disebut dengan judul dari kuliah hari ini ada apa? Purifikasi ya. Kenapa kok tambah self purifikasi? Kenapa? Karena proses ini berlangsung secara alamiah. Bukan karena atau tidak ada intervensi dari manusia ya. Jadi proses ini alamiah. Di alam itu begini gitu. Maka namanya self purifikasi. Oke, saya tanya. Awalnya BUD itu sekian. Drop. Nah, drop yang sedikit ini kenapa? Ada proses pengenceran tadi atau pemekatan kalau di sini. Jadi BUD dari limbah yang tinggi tentu DO-nya juga rendah ya. Kalau BUD tinggi, DO di air limbah rendah. Dengan rumus pengenceran, maka DO ini akan drop sekian. Turun dari kondisi sekian menjadi sekian, turun ya. Setelah itu waktu di sungai, kalau ini di titik pencampuran ya. Setelah itu di sungai terjadi penurunan sampai di sini. Berarti yang ini kondisinya bagaimana?
garis ini? Jawabannya di ini aja, proses deoksigenasi dan reaerasi. Ketika di ruas ini itu prosesnya apa? Apa ini? Jadi deoksigenasi, saya tingkat deoks gitu ya, deoks lebih besar apa lebih kecil dibanding reaerasi? Lebih besar daripada reaerasi. Ya, reaerasi. Nah, sebaliknya ketika ini sudah maksimum atau terendah, maksudnya deoksigenasinya sudah selesai gitu ya, atau masih berlangsung tetapi lebih kecil, nah itu terjadi kebalikannya di sini. Nah, kalian di sebaliknya reaerasi lebih besar dari deoksigenasi, atau mungkin karena polutannya sudah habis gitu ya. Polutannya sudah habis artinya ya deoksigenasi selesai begitu. Ya. Jadi makin curam itu menunjukkan perbandingan ini makin besar. Makin landai, ini yang sampai di sini ini sudah landai. Bahkan ada yang datar. Kalau datar itu artinya apa? Deoksigenasi sama dengan reaerasi. Jadi proses menurunkan oksigen turun 1, nanti reaerasi nambah 1, kan pas berarti 0 atau datar grafiknya. Kemudian ini naik, nah inilah yang disebut dengan purifikasi. Nah nanti di penutup dari kuliah ini, hal-hal apa saja yang bisa mempercepat purifikasi akan kita bahas di penutup di akhir nanti ya, setelah ada soal-soal ini. Oke, ini sama dengan gambar tadi, tapi saya perbesar saja. Jadi ini ada titik, ini misal sungainya, ada limbah masuk di titik ini, jadi ini masuk limbah. Nah, kalau digrafikkan, jadi ini di sungainya, ini sebagai grafiknya, gitu ya, grafik di atas kertas gitu. Nah itu akan terjadi yang sama seperti tadi, ini masuk limbah, ini DO awalnya, drop, kemudian turun seperti yang tadi, begini dan seterusnya. Garis putus-putus ini adalah DO, nilai DO sat ya, tergantung pada temperaturnya. Jadi ini temperatur berapa itu akan menentukan DO sat-nya. Oke, ini sama dengan tadi, cuman ini supaya tidak bingung, ini saya hanya menyampaikan bahwa di beberapa literatur ada yang menulis K aksen itu dengan KD, K2 aksen ditulis dengan KA. Pengertiannya sama, nggak usah bingung ya. Terserah mana yang lebih mudah, apakah menggunakan K aksen atau KD, K2 aksen atau KA. KD maksudnya apa KD? Koefisien atau konstanta, D-nya deoksigenasi, A-nya adalah aerasi atau reaerasi. Jadi yang tadi K aksen diganti dengan KD, kalau K2 aksen diganti dengan KA. Tapi penjelasannya tidak berubah, sama persis dengan tadi ya. Kemudian terakhir sebelum soal, ini tambahan, ada kelemahan dari metode Straterfeld ini, yaitu hanya untuk sumber pencemar tunggal. Jadi yang digambar ini tadi, polutannya ini hanya satu titik ini saja, di sini saja. Masuk di sini, nanti berpengaruh ke sini. Bagaimana dengan yang banyak titik? Misal di sini ada lagi limbah masuk begini. Bisa nggak digambarkan lagi di sini? Gambar ini tidak mewakili, sudah. Karena ada perubahan lagi di sini. Nah, kalau digambar mungkin di sini akan ada turun lagi begini. Nah, drop lagi. Makin banyak titik,
Kenapa saya gambarkan banyak titik di sini? Karena kenyataannya begitu ya. Kenyataannya di lapangan itu polutan sumber pencemar itu tidak satu titik seperti gambar ini. Ini kan gambar ideal sekali ya, atau teoritis, sangat teoritis. Padahal prakteknya di lapangan itu titik itu banyak gitu di sini. Nah, sehingga gambar ini pun nanti akan berubah-ubah lagi. Ini misalnya ini terbentuk begini. Nah, ternyata di sini ada titik lagi. Maka ini turun begini lagi. Nah, ini terus begini. Dan seterusnya ya. Nah, untuk mengatasi kelemahan ini nanti ada pemodelan ya. Nanti kita bahas pada kesempatan yang akan datang insya Allah ya. Kemudian keterbatasan yang kedua, terbatas pada parameter BUD dan DO. Jadi yang dibahas tadi BUD yaitu yang ditunjukkan dengan ini. L0 itu, ini adalah BUD. Jadi polutannya hanya diwakili oleh BUD saja. Padahal kenyataannya parameter limbah atau parameter pollution itu bukan hanya BOD, ada BOD, COD, TSS, dan kimia-kimia yang lain banyak sekali. Kemudian DO ditunjukkan dengan defisit oksigen ini tadi. Jadi kalau L0 itu bebannya diwakili oleh BOD, kalau defisitnya hanya membahas tentang defisit DO. Oke, itu. Sebelum soal-soal, barangkali ada pertanyaan. Nah, ini ada yang ditanyakan. Jadi ini adalah proses atau apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan self-purifikasi. Oke, kalau tidak ada, kita bisa akhiri. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan?